Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan saya muliakan Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Angkatan 1 tahun 2023 LPTK UIN Syekh Jamil Jamek Bukit Tinggi Sumatera Barat. Perkenalkan, nama saya Tuti Matus Soliah SPDI, Guru Madrasah Ibtidaiyah Pulau Erang, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 LPTK UIN Syekh Jamil Jamek Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Berikut adalah biodata saya. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan ujian UKIN UKM PPG dalam jabatan tahun 2023 pada kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Pulau Erang, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya agar lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Silahkan disiapkan dulu sama KM-nya. Siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Gerak. Silahkan untuk masuk kelas, kalian switch terlebih dahulu. Siapa yang menang berarti yang masuk duluan. Silahkan, Hail sama Laura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik, sehat, semangat, tampak, ceria, luar biasa. Ya, alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita berdoa, mari kita nyanyi terlebih dahulu. Ya, kegiatan sebelum berdoa ya, kita ice breaking. Siap? Siap. Anak soleh? Siap. Iya, yuk. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai kita. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan, tangan
Silahkan dipimpin KM. Baiklah, Ibu akan mengecek absen untuk hari ini. Ada yang tidak berangkat? Ada yang Alhamdulillah hari ini lengkap ya, hadir semua. Alhamdulillah kita selalu diberi kesehatan. Jadi setiap hari kita harus bersyukur. Coba yang rajin sholatnya di rumah siapa? Ya. Yang selalu bantu orang tua? Ya. Yang rajin mengaji di rumah? Ya, pintar. Setiap hari harus selalu bantu orang tua. Membantu mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, membersihkan tempat tidur juga harus dilakukan setiap hari. Baiklah, untuk yang selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, karena kita sekarang berada di bulan Agustus, berarti itu tandanya apa? Hari ulang tahun kemerdekaan. Mari kita sama-sama menyanyi lagu Hari Merdeka, siap? Ya, kita lihat videonya. Setelah kita menyanyikan lagu kemerdekaan, kita harus tumbuhkan dalam jiwa kita untuk selalu bersemangat dalam belajar. Baiklah, untuk yang selanjutnya, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar pelajaran apa? Akidah, akhlak. Yakni temanya adalah
Indahnya berperilaku terpuji, sabar dan tabah melalui kisah Bilal bin Rabah. Nah, coba Ibu tanya dulu ya. Apa yang kamu ketahui tentang kisah Bilal bin Rabah? Tentang kesabaran dan ketabahan. Terus, mampukah kalian bersikap sabar dan tabah dalam sehari-hari? Harus mampu. Ya. Nah, untuk lebih jelas lagi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat menjelaskan makna sikap sabar dan tabah menghadapi cobaan yang kita ambil dari kisah Bilal bin Rabah dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi keteladanan yang bisa diambil dari kisah Bilal bin Rabah dengan benar ya. Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan makna sikap sabar dan tabah menghadapi cobaan, yakni dari kisah Bilal bin Rabah. Yang keempat adalah siswa dapat menerapkan keteladanan yang diambil dari kisah Bilal bin Rabah dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Semoga kita nanti dapat mencapainya ya. Nah, untuk yang selanjutnya, yakni Ibu akan menjelaskan tentang pembelajaran pada hari ini, yakni metodenya dengan cara PBL, Problem Based Learning. Jadi nanti kalian akan Ibu bentuk menjadi 3 kelompok diskusi untuk memecahkan masalah penerapan tentang sikap sabar dan tabah melalui kisah Bilal bin Rabah nanti ya. Nah, yang sebelah sini Ibu tunjuk sebagai kelompok 1, ketuanya Neng Nada. Yang ini Ibu tunjuk untuk jadi kelompok 2, ketuanya Musdalifah. Yang itu yang sebelah sana yang ketiga adalah Ibu tunjuk untuk menjadi kelompok 3, ketuanya adalah Hilmi. Siap ya? Siap. Anak soleh? Siap. Nah, harus semangat ya. Coba tepuk semangatnya dulu deh. Tepuk semangat. Video, silahkan untuk dipersiapkan buku tulisnya. Amati videonya, rangkum tulisannya. Nanti kita akan menyebutkan apa saja yang dapat diambil dari kisah Bilal bin Rabah. Sudah siap? Siapkan pensil dan bukunya. Perjuangan Bilal bin Rabah dalam memeluk Islam. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal akan keteguhannya dalam mempertahankan akidahnya. Ia merupakan seorang budak dari Umayyah bin Khalaf yang terkenal kejam dan suka menyiksa. Ketika Umayyah mendengar kabar tentang keislaman Bilal, Umayyah langsung marah besar. Ia bertanya kepada Bilal, "Apakah benar engkau menganut agama yang dibawa oleh Muhammad?" Bilal menjawab tanpa keraguan, "Benar Tuan, saya sudah memeluk agama Islam." Mendengar jawaban Bilal, Umayyah langsung menyuruhnya untuk meninggalkan agama Islam dan kembali menyembah berhala. Namun Bilal menolak perintah Umayyah sehingga membuat Umayyah murka. Umayyah pun tanpa ragu menyambut Bilal secara terus-menerus
ketika melakukan penyiksaan terhadap Bilal, Umayyah terus menyuruh Bilal untuk keluar dari Islam. Namun Bilal justru menjawabnya dengan berkata, Ahad, 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 yang mempunyai artinya Tuhan hanya satu, yaitu Allah. Umayyah yang bertambah marah akhirnya mengajak para pembesar Quraisy yang lain untuk ikut serta menyiksa Bilal. Mereka kemudian mengikat tangan dan kaki Bilal menggunakan rantai, lalu menyeretnya ke padang pasir yang panas. Di sana, Umayyah memerintahkan Al-Ghujanya untuk memanaskan batu yang besar dan meletakkan ke atas tubuh Bilal yang penuh luka. Umayyah pun berkata pada Bilal, Aku tidak akan melepaskan batu ini dari badanmu sebelum kau meninggalkan agama Muhammad dan kembali mengikuti agamamu yang dulu. Sembahlah Lata dan Uzza. Namun Bilal menolak perintah Umayyah karena itu tidak sesuai dengan hati nuraninya. Akhirnya, yang bisa Bilal lakukan hanya menjawab, Ahad, Ahad, Ahad. Kabar penyiksaan yang diterima oleh Bilal kemudian menyebar ke penjuru kota Mekah hingga didengar oleh Rasulullah. Rasulullah memberitahukan kepada para sahabatnya, Wahai sahabatku, sekarang saudara kita Bilal bin Rabah sedang mengalami penyiksaan. Adakah di antara kalian yang mau membantu memerdekakan Bilal dan melepaskannya dari penyiksaan tersebut tanpa menunggu lama? Abu Bakar langsung menawarkan dirinya untuk membebaskan Bilal. Ia pun berjalan menuju tempat Bilal disiksa dan menemukan Bilal yang sedang dicelentangkan menghadap matahari dengan adanya ditindih oleh batu besar yang membuat Bilal kesulitan bernapas. Abu Bakar pun langsung menemui Umayyah dan menawarkan dirinya untuk membebaskan Bilal. Namun Umayyah justru berlaku culas dengan memasang harga yang sangat tinggi, yaitu 9 uqiyah emas. Ia mengira Abu Bakar tidak akan untuk membayar ternyata dugaan Umayyah salah. Karena Abu Bakar tidak masalah berapapun harga yang Umayyah tawarkan. Abu Bakar kemudian membayar sejumlah 9 uqiyah. Abu Bakar kemudian membayar sejumlah 9 uqiyah emas untuk membebaskan Bilal. Sebelum ia membawa Bilal pergi dari tempat itu, Umayyah sempat berkata kepada Abu Bakar, Sebenarnya jika engkau menawar 1 uqiyah pun, aku tidak akan ragu untuk melepaskannya. Abu Bakar pun membalas, Seandainya engkau memberi tawaran hingga 100 rupiah pun, aku tidak akan segan untuk membayarnya. Alhamdulillah, Abu berhasil membebaskan Bilal. Lalu, Abu Bakar membawanya ke tabib untuk mengobati luka yang dideritanya. Ya, setelah kalian memperhatikan video tadi, apa yang dapat kalian simpulkan tentang kisah Bilal bin Rabah? Coba Ibu Guru tanya. Bilal bin Rabah itu siapa? Ada yang tahu? Saya Bu, hamba sahaya milik Umayyah bin Khalaf. Ya, betul. Hamba sahaya yang dijadikan budak oleh Umayyah bin Khalaf, ya. Terus yang kedua, Bilal itu tadi kenapa ya? Terjadi apa sama Bilal? Ya, silakan. Bilal mengalami kekerasan dan siksaan tetapi berpegang teguh pada agama Allah. Ya, betul. Bilal mengalami siksaan supaya Bilal meninggalkan agama Allah, tetapi Bilal tetap berpegang teguh terhadap agama Allah. Nah, selama disiksa, Bilal mengucapkan apa? Saya Bu, ahad, ahad, ahad. Betul, apa yang diucapkan? Ahad, ahad, ahad. Ya. Setelah itu Bilal dibebaskan oleh siapa? Saya Bu, Abu Bakar. Ya, betul. Abu Bakar. Nah, dari kisah tadi, apa yang dapat kita ambil? Saya Bu, sikap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Ya, sikap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Bagus. Nah, sikap sabar itu seperti apa
dan bagaimana penerapannya? Mari kita berdiskusi. Yuk, siapkan mejanya. Ya, sudah siap untuk berdiskusi? Sudah. Coba kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh fokus. Nah, sekarang kita mulai berdiskusi untuk memecahkan masalah tentang bagaimana penerapan sikap sabar terhadap diri kita yang kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Silakan kelompok 1 tugasnya, kelompok 2 juga silakan, dan kelompok 3 juga silakan bertugas. Ibu kasih waktu kalian 20 menit. Siap? Silakan dimulai dari sekarang. Judul pengertian sabar. Nomor 1. Sabar adalah rela. Sabar adalah rela. Sabar adalah rela. Sabar adalah rela menerima sesuatu. Menerima sesuatu. Yang tidak disenangi. Yang tidak disenangi. Dengan rasa ikhlas. Serta berserah diri kepada Allah. 1. Menerima. Cobaan dari Allah. Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Dua, mengingat janji. Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya sabar sebagai penolong. Sabar membawa keberuntungan. Memberikan ketentraman jiwa. Ya, sudah semuanya? Ya, sudah berdiskusinya. Mari kita perhatikan penjelasan atau presentasi dari masing-masing kelompok. Yang mau maju duluan kelompok mana? Oh iya, kelompok 1. Ayo maju. Ningsih, temenin sih.
Ya, perhatikan pemaparan dari kelompok 1. Sabda. 1. Sabar adalah rela menerima sesuatu yang tidak disenangi dengan rasa ikhlas serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Sabar dilakukan dalam 3 hal, yaitu 1. Sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Sabar dalam menghadapi musibah. 3. Sabar dalam menjauhi maksiat. Ya, bagaimana Pak penanggapannya? Coba, ada yang salah apa tidak? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kembali kelompok 1. Ya, sekarang siapa yang mau maju? Kelompok 2, maju sama Reja. Sini. Gak apa-apa. Sini. Taruh cipratnya. Nih. Sini. Sini berjalan pada sini. Ntar dulu. Perhatikan pemaparan dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. 1. Menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. 2. Mengingat janji Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. 3. Mengambil hikmah dari cobaan yang menimpa. 4. Berdoa dan bertawakal. Ya, itu adalah bagaimana jika kita bersikap sabar. Betul apa tidak? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali kelompok 2. Sekarang kelompok 3 maju. Hilmi dan Gibran. Silakan. Nih, Hilmi dan Gibran. Bacanya pelan-pelan ya. Siap. 1. Sabar sebagai penolong. 2. Sabar pembawa keberuntungan. 3. Memberi ketentraman jiwa. 4. Mendapat kesuksesan bagi yang berusaha, bekerja dan belajar. Nah, itulah keuntungan jika kita memiliki sikap sabar. Betul apa tidak? Ya, silahkan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Anak soleh siap. Nah, hasil diskusi tadi kita yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, yakni kelompok 1 memaparkan tentang arti kesabaran dan sabar dalam bentuk apapun ya. Yang kedua adalah memaparkan tentang apa kelompok 2? Ya, hikmah, sikap, sabar, dan tabah. Kelompok 3 memaparkan tentang keuntungan jika kita memiliki sikap sabar dan tabah. Baiklah, setelah kita melaksanakan diskusi, tentunya masalah yang tadi kita belum ketahui tentang apa itu arti sabar, bagaimana kita harus menerapkan sabar dalam kehidupan sehari-hari, dan keuntungan apa yang dapat kita miliki jika kita bersikap sabar. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah Ibu akan kasih kalian LKPD atau soal evaluasi pembelajaran. Apakah kalian dalam belajar tadi sudah paham apa belum? Silahkan dikerjakan. Ya, boleh.
Kerjakan. Ya, silahkan dikerjakan evaluasi lembar kerja peserta didiknya. Ibu kasih waktu kalian 10 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Ya, sudah selesai apa belum? Sudah, silahkan dikumpulkan oleh kelompoknya masing-masing, ketua kelompoknya, silahkan. Silakan dikumpulkan ke depan. Anak soleh. Nah, setelah kita melakukan evaluasi, nanti hasilnya akan Ibu periksa ya. Nah, coba kita ice breaking dulu. Kita aram sam-sam ya. Yang semangat ya. 1, 2, 3. Aram sam-sam, aram sam-sam. Guli 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 ram sam-sam. Aram sam-sam, aram sam-sam. Guli 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 ram sam-sam. Arabi, arabi. Guli 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 ram sam-sam. Arabi, arabi. Guli 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 ram sam-sam. Iya, betul. Anak soleh. Nah, setelah kita melaksanakan kegiatan, yakni kita melaksanakan apa tadi, memperhatikan video tentang kisah Bilal bin Rabah. Nah, Bilal itu adalah seorang muazin. Muazin itu apa? Ya, yang suka azan. Itu namanya muazin. Ya, jadi Bilal itu adalah muazinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura atau di Mekah sebagai seorang budak milik siapa? Umayyah bin Khalaf. Nah, terus Bilal itu sering dianiaya, disiksa agar Bilal meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala dan berpindah menjadi agamanya kafir Quraisy. Tapi setelah itu Bilal
walaupun dia mengalami siksaan, mengalami cobaan, dia tetap tabah dan sabar dan teguh mempertahankan iman. Nah, siapa yang membebaskan Bilal? Abu Bakar. Nah, sekarang refleksinya setelah kalian melakukan pembelajaran ini, yakni yang pertama adalah, refleksi kita, yakni yang pertama, haruskah kita menjadi orang yang berani dan berkata jujur? Terus, apakah kita harus selalu membantu orang lain yang kesulitan? Apakah kita harus memaafkan orang lain? Nah, haruskah kita mempunyai sikap teguh pendirian dalam kedisiplinan? Nah, haruskah kita menyerah demi membela agama karena kita disiksa? Tidak, berarti kita harus tetap teguh pendirian. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Nah, semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaat dari yang sudah kita pelajari tadi ya. Yang pertama adalah kita harus menerapkan sikap sabar dan tabah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mendapat musibah, keluarga ada yang meninggal, kita harus bersikap sabar dan tawakal. Nah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita baca doa bersama-sama. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Wal asri innal illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Sadaqallahul azim. Ya, baiklah, sekian pembelajaran dari Ibu untuk hari ini. Untuk materi yang akan datang, kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Nanti kita siapkan lagi ya pembelajarannya. Baiklah, cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.